kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan sholawat kita dapat syafaat, dan dengan syafaat Nabi semoga kita nanti dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah. Amin. Melanjutkan pengajian kita, masih berbicara tentang perkara makrifat kepada Allah. Ada 3 macam cara mengenal Allah. Pertama, namanya makrifat ilmu yakin. Yang kedua, makrifat ainul yakin. Dan yang ketiga, makrifat hakul yakin. Apa yang dimaksud dengan makrifat ilmu yakin, alhamdulillah sudah dijelaskan pada pertemuan lalu, bahwasanya makrifat ilmu yakin yaitu setelah belajar ilmu tauhid dengan mengerti dan dapat pula mendirikan dalil akli sendiri hingga simpullah di dalam hatinya kepercayaan kepada Allah dan Rasul, dan dia telah lepas kewajiban belajar ilmu tauhid. Sering orang bertanya, guru belajar tauhid itu sampai bila? Guru belajar tauhid itu sampai di mana? Kalau berbicara tentang perkara belajar ilmu tauhid, batasan kewajiban kita sampai dapat mendirikan dalil, sampai kita dapat menyebutkan, menjelaskan dalil tentang sifat-sifat Allah. Kalau kita sudah paham tentang sifat wajib, mustahil dan harus bagi Allah, sifat wajib, mustahil dan harus bagi Rasul, kemudian kita telah mampu mendirikan atau menyebutkan dalilnya, gugur kewajiban. Artinya kan berdosa sudah. Tapi apabila kita masih belum bisa menjelaskan tentang dalil, maka masih tetap harus belajar dan kewajiban kita belum gugur. Na'udzubillah kalau masih dihitung dosa. Artinya kalau dia tidak belajar, maka masih dihitung dosa. Sama halnya kita membaca Al-Quran. Kalau sampai hari ini belum bisa baca Al-Quran, jangan merasa senang dulu. Jangan merasa tenang dulu hidup kita sebelum kita mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kalau masih belum mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, jangan tunggu nanti, segera belajar. Di mana kita belajar? Kalau ada guru yang bisa, ternyata gurunya cucu kita, biar kenapa? Karena jadi kada belajar bahari. Sumpah guru aja belajar lawan cucu. Jangan pernah ada sumpah. Lebih baik sumpah di dunia ketimbang sengsara di akhirat. Kenapa orang yang tidak belajar Al-Quran, tidak bisa baca Al-Quran, mati dihitung dosa? Mohon maaf, kalau dia beribadah, naudzubillah, bacaannya pasti ngalor ngidul. Taulah, ngalor ngidul, taulah. Kaulu khailir. Bacaannya kada nyaman didengar. Kenapa? Makhrajnya belum paham. Sampai dia benar-benar paham membaca Al-Quran, baru gugur kewajiban. Belajar tauhid sampai pada derajat ilmu yakin cukup. Fardu ainnya gugur. Individunya, per orangnya, siapapun wajib belajar tauhid sampai pada predikat ilmu yakin. Artinya ilmunya dapat menjadikan hatinya yakin bahwa Allah itu maha segala-galanya. Bicara keberadaan Allah, kawainya menjelaskan. Ulang lagi dalam penjelasan minggu kemarin. Kalau ada orang bertanya lawan kita,
Allah itu ada kada? Ada. Pernahlah melihat? Kada pernah juga. Pernahlah mendengar suara Allah? Kada pernah juga. Kenapa jadi wani madakan ada? Ayo. Ini gambaran orang yang harus bisa menjelaskan bahwa Allah itu ada, lalu ada dalil. Aku wani memandangkan Allah itu ada karena ada dalil, ada buktinya, ada tandanya. Apa tandanya? Ya kita nang kepandirnya. Tandanya? Ya kita tandanya. Kenapa? Jadi manusia tanda keberadaan Allah karena manusia adalah ciptaan Allah. Kalau tidak diciptakan oleh Allah, maka manusia tidak ada. Karena diciptakan oleh Allah, lalu manusia ada. Keberadaan manusia yang tergolong dari sebagian namanya alam, ini menjadi tanda keberadaan Allah. Mampu menghadirkan dalil seperti itu, gugur kewajiban. Jelas? Jadi jangan sampai kita kada paham. Sifat yang kedua namanya kidam. Lain mengidam lain. Kidam bahasa Arab artinya sedia. Ujar orang sekarang standby. Kenapa dikatakan Allah standby? Karena Allah yang awal, Allah juga yang akhir. Artinya awal, sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah ada. Pada saat segala sesuatu tidak ada, Allah masih ada. Karena Allah yang mengadakan, Allah juga yang meniadakan, yang menciptakan Allah, yang menghancurkan Allah, yang mematikan Allah. Itulah sebabnya Allah itu bersifat qidam, artinya sedia, terdahulu Allah itu. Yang ketiga apa? Baqo. Lain bako, lain baqo. Artinya kekal. Mustahil bila hancur. Siapa yang hancur? Alamnya hancur. Baqo itu artinya kekal. Mustahil kalau baharu. Arti baharu berubah-ubah. Mustahil kalau Allah itu berubah-ubah. Yang berubah itu ya alam, termasuk manusia ini berubah. Hari ini kayak ini, esok lain pula. Esoknya lain pula. Setahun ke depan berubah pula. Kadang kawal lagi dibulikin asal itu ada kawas. Awalnya rambut masih hiram. Wah ini mulai sudah putih-putih sudah. Karena kada lawas lagi habis putih berataan. Karena berubah pulang, berhirang pulang lah rambutnya lah. Kecuali disemir, berhirang kecuali ditambah apakah dicat lawan apakah berhirang. Nah jadi perubahan manusia, perubahan alam ini menandakan bahwa Allah bersifat baqo. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis artinya bersalahan Allah dengan segala makhluk ciptaannya. Mustahil kalau Allah itu sama. Membuktikan Allah itu berbeda dari makhluk ciptaannya, dia menyatakan ciptaan Allah ini adalah yang sama. Ayo perhatikan tuh barikungan. Biar badan sanak, biar kembar, keluarnya para baik tetap berbeda. Kenapa? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis menandakan Allah itu berbeda dari makhluk ciptaannya. Bagus mana yang menciptakan dengan yang diciptakan, jelas lebih baik yang menciptakan. Samakah yang menciptakan dengan yang diciptakan? Mustahil kalau sama. Contoh, bola meja siapa? Ini meja di hadapan itu siapa yang bola? Oi. Yang bola meja siapa? Tukang. Samalah tukang lawan mejanya, sarik tukang pin pada sama lawan meja. Dia tukangnya sama lawan meja, sarik sih dia. Artinya nang mau olah meja ini tukang. Mustahil kalau tukang sama lawan meja, dan pasti tukang lebih hebat daripada meja. Jelaslah. Seterusnya kayak itu Nabi yang kau menjelaskan kiamuhu binafsi,
berdiri Allah dengan sendirinya, maksudnya tidak memerlukan bantuan yang lain. Beda lawan kita ini kadang kau hidup sorangan, kadang kawan. Nah, ada usaha yang jauh pada orang banyak, tinggalkan ini satu umat ketahuan itu sudah. Nah, kadang awal hidup sorangan itu kadang kawan baik. Banyak lahir awal hidup sorangan, kadang kawan pasti ada membantu. Tarsan tukang guru dari hidup sorangan di hutan ramput hidup sorangan, banyak binatang di situ. Nang menyusui Tarsan, apa yo? Warikan apa? Artinya itu berkawan lawan orang hutan. Gitu. Yang namanya makhluk Allah manusia tidak mungkin bisa hidup sendirian. Yang bisa tidak perlu bantuan yang lain hanya Allah, karena Allah bersifat qiyamuhu ta'ala binafsi, berdiri dengan sendirinya. Terus wahdaniyat, apa arti wahdaniyat? Esa mustahil Allah Ta'ala itu berbilang. Ngeramput Tuhan itu banyak. Dua aja nah Tuhan mengaku jadi Tuhan dua, berarti dia bisa kalahi Tuhan. Bertampar kayak diikut ke Tuhannya ada tahu. Nah, ujar Tuhan nang seekor ikan di langit aja lah, kan boleh ikan turun ke bumi. Urusanku di bumi, ujar Tuhan nang di bumi, awas bila ikan turun. Masing-masing Tuhan langit di langit, Tuhan bumi di bumi, harus bawa wadaan pulang. Iya jangan bagus selalu ulah langit. Bisa mengelahi Tuhan, makanya Tuhan itu wajib esa, wajib tunggal. Nah, di negara kita ini presiden cagar 2-3 ekor hancur, hancur ya. Ini 6-3 ini nanti mulai sudah ribut gini ya, kan? Mulai sudah berungkis, mulai sudah bercakut, mulai sudah berikut, sudah mulai itu lah Sekong menjatuhkan Sekong menjatuh siapa lagi yang jadi yang dipilih Allah yang menjadi kita. Nah, kenapa? Karena harus penguasa di dalam setiap satu negara harus satu, tidak boleh lebih. Apabila lebih hancur cagarnya. Apalagi Tuhan. Makanya dikatakan sifat wajib bagi Allah namanya wahda. Ya, lanjut qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Harus bisa kita menjelaskan. Apabila kita sudah mampu menunjukkan dalil, mendirikan dalil akli, maksudnya akal, apalagi disertai dengan dalil nakli, hingga tersimpullah di dalam hatinya kepercayaan kepada Allah dan Rasul. Bulan sudah keyakinannya dalam hati kada berubah lagi, berarti mengarahnya ilmu yakin. Nah yang kedua, ma'rifatu ainul yakin. Apa yang dimaksud dengan ma'rifat ainul yakin? Yaitu setelah dia berpengetahuan ilmu yang fardu ain tersebut, maka diamalkannya dengan sebaik-baiknya. Dia akan dibukakan Allah pengenalan yang lebih nyata dari yang pertama tadi, sehingga dia dapat memandang Allah dengan mata hatinya. Sudah berisi ilmu, dapat mengenal Allah dengan ilmunya, dapat menyebutkan dalil tentang keberadaan Allah. Lalu simpul sudah di dalam hatinya yakin benar Allah itu ada, Allah maha segala-galanya. Lalunya kadawani lagi malah menentang Allah. Bila Allah perintahkan lalu dikerjakan, tidak berani dia menentang perintah Allah. Nah kemudian dia amalkan ilmu yang dia dapatkan tadi, sehingga dia dibukakan oleh Allah pengenalan yang lebih nyata dari yang pertama tadi. Kalau pertama hanya dapat menjelaskan tentang dalil keberadaan Allah. Setelah dia meningkat ilmunya, lalu diamalkan ilmunya dengan baik dan benar, kemudian Allah akan berikan sesuatu yang mungkin tidak diberikan kepada yang lain, yaitu dibukakan oleh Allah pengenalan yang lebih nyata. Apa yang diberikan oleh Allah? Dapat memandang Allah dengan mata hatinya. Begitu dia baca Quran, serasa dia sedang berdialog dengan Allah.
Begitu dia baca Al-Quran, seakan-akan dia sedang bercengkerama dengan Allah. Begitu dia berdiri sholat, dia sedang merasa di hadapan Allah, merasa sedang diperhatikan Allah, dia merasa sedang dinilai oleh Allah. Orang yang sudah sampai pada predikat ma'rifat ainul yakin tidak mungkin melakukan sesuatu asal terjadi, tidak mungkin. Tidak mungkin dia mengerjakan perintah Allah asal terlaksana, tidak mungkin. Dia pasti akan berupaya menjadikan sholatnya, ibadahnya itu sempurna sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasul, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam rangka melaksanakannya, tidak asal terlaksana. Di antara perbedaan antara ibadah orang yang taat, orang yang ma'rifat dengan orang yang tidak ma'rifat, di antaranya orang-orang yang ma'rifat itu tidak sekedar melapaskan bacaan dengan fasih. Orang-orang ma'rifat kalau dia sholat lalu melafalkan ayat-ayat Al-Quran, tidak hanya sekedar melapaskan bacaan dengan fasih, tetapi juga meresapi maknanya yang terkandung di dalamnya. Makna bacaan itulah yang menghantarkan batinnya untuk bermi'raj menuju Allah. Oleh itulah sebabnya maka memahami makna setiap bacaan sholat oleh kalangan ulama dinilai sangat penting, di samping tepat bacaannya. Nah, orang ma'rifat tuh ada kitanya asal terbaca, kadang merantau membaca Quran tuh, membaca Fatihah, baca surah, sempat aja pikiran kita larut keluar, sempat aja. Kenapa? Kompor belum temati, ya kan? Maka menjarang banyu nih berjam-jam sudah kali ingat memati kompor, maka 2 rakaat kemudian ayo amun pian nih terjadi, amun pian biarakan 1 umat lagi malah tuh cagar ini bisa kebakaran, maka 2 rakaat nih amun kita hentikan haram, tidak kita hentikan bisa mudarat, bisa kebakaran. Lalu terpikirlah kita dengan hal tersebut, bagaimana kita mensikapinya. Harusnya ketika sholat jangan ada pikiran lain, kecuali yang kita pikirkan adalah makna yang terkandung di dalam bacaan yang kita baca ketika sholat. Makanya kata musannif bahwasanya orang yang ma'rifat ainul yakin, dia akan mengamalkan ilmunya dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan bukakan pengenalan yang lebih lagi nyata daripada yang pertama tadi, sehingga dia dapat memandang Allah dengan mata hatinya. Hatinya ini bujur-bujur menyatu. Ulun beri contoh lah. Kita berdiri sembahyang berdiri lah. Ujar guru ulun, jangan dulu jersidin angkat takbir, jangan dulu mengucapkan lafaz usolli sebelum kita yakin bahwa kita merasa berada di hadapan Allah. Jangan dulu angkat takbir sebelum kita merasa bahwa kita sudah berada di hadapan Allah dan kita sudah siap kepingin melakukan perintah Allah. Nah, lalu kita berdiri di sejadah, berdiri di tempat yang kita yakini itu suci. Yakin bahwa pakaian yang kita pakai sudah terhindar dari najis, yakin badan kita sudah terlepas dari hadas dan najis. Nah, lalu kita berdiri menghadap ke arah kiblat untuk apa? Melaksanakan perintah Allah, kepingin mendapatkan ridha Allah. Sebelum kita mengucapkan kalimat usolli, nah lalu pian tundukkan kepala sampai pandangan ke tempat sujud. Sampai pandangan ke tempat sujud. Setelah pandangan ke tempat sujud, jangan lagi dirubah sampai salam.
Bila dia rubah pandangan dari tempat sujud ke depan, ke kanan, ke kiri, makruh. Nah, jadi mata ini pandangannya kiblat mata ke tempat sujud, ke tempat di mana kita sujud, pandang dulu. Nah sudah, baru kita yakin bahwa dada dan muka sudah ke arah kiblat yang benar. Yakin, mereka sudah dipasang kompas, sudah langgar kita al-janah ini sudah dihitung, arah kiblatnya sudah pasti benar. Ya. Nah kita sudah menghadap ke arah kiblat. Sebelum ucapkan usolli, alangkah baiknya kosongkan dulu pikiran kita, semata-mata berdiri kepingin melaksanakan perintah Allah, hanya ucapkan kalimat apa? Ilahi anta maksud. Nah, ini belum lagi mangkat, ini belum. Ya Allah, Engkau yang kumaksud. Aku berdiri di tempat ini menghadap ke arah kiblat dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Yang kumaksud hanya Engkau ya Allah, bukan yang lain. Itu ngarannya tawajuh, baik. Kalau masih ada pikiran yang lain yang masuk, masih ada pikiran yang pian pikirkan, jangan dulu angkat takbir. Apalagi mikirkan tapasan. Tiga kali memang anda takkan ada nggak itu lain? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rak hujan. Ya tapasanmu basah lah. Ya kan? Pikirannya kan tapasan. Tapi kalau kita mampu mengosongkan pikiran kita, karena yang kita tuju, kita maksud hanya Allah, apapun yang terjadi gak bisa dipikirkan dulu. Penting fokus dulu dengan Allah, karena yang kita maksud hanya Allah. Kemudian setelah itu baru waridoka matlubi, dan ridha Engkau aja ya Allah yang kutuntut, kada ada yang lain. Kalau aku menuntut surga terlepas dari neraka atau menuntut pahala, bukan. Yang kutuntut hanya ridha Engkau ya Allah. Begitu sudah selesai kita mengucapkan kalimat itu, baru nawaitu lillahi ta'ala atau u'addi lillahi ta'ala. Aku mulai perbuatanku ini hanya karena Allah semata-mata, hanya ucapkan usalli. Jelas kah? Itu namanya ainul yakin. Namanya ilmu apa tadi? Ainul yakin. Ilmu yang sudah kita dapat lalu kita amalkan dengan baik. Setelah kita amalkan dengan baik dan sempurna, kemudian kita mendapatkan